Ya, halo semuanya. Selamat datang di podcast PSDM Himaters. Gua, Michael Vidi, sebagai Kepala Departemen Pemberdayaan Sumber Daya Mahasiswa Himaters atau PSDM Himaters, mewakili anak-anak gua juga yang udah ngerjain podcast ini. Excited banget untuk ngumumin podcast perdana kita ini. Nah, untuk podcast perdana kita ini kayaknya nggak ada tamu lain yang lebih menarik untuk diundang dari Ketua Himpunan kita, yaitu Mas Antonius Sanggam Maruli Napitupulu. Di dalam podcast ini kita akan ngebahas berbagai macam topik sama Mas Sanggam sendiri, dan mungkin dari pembahasan tersebut kita bisa sama-sama mengenali bagaimana sih sosok Ketua Himpunan kita ini, bagaimana sih sosok Mas Sanggam itu sebenarnya. Nah, podcast ini akan dipimpin oleh anak departemen gue, yaitu Kevin, dan ditamui oleh Mas Sanggam. Jadi nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke dalam pembahasan podcast kita. Enjoy semuanya. Selamat siang Mas Sanggam. Selamat siang. Mas Sanggam sehat nih ya? Sehat. Sip. Kalau boleh tahu kesibukannya habis ngapain nih Mas? Oh, ini tadi habis kelas sama bantu ibu ya. Bantu tadi, ibu. Benerin HP biasa. Oh, benerin HP, aman-aman berarti ya. Mas Sanggam nih asli mana tuh kalau boleh tahu? Saya asli Solo, Mas. Asli Solo ya? Iya. Solo nih daerah mana Mas? Oh, kalau lahirnya di Solo. Oh, lahirnya di Solo. Tempat tinggal nggak di Solo, di Karanganyar. I see. Berarti tadi habis dari rumah langsung menuju ke sini iya. Mas ya? Oke, siap. Mas Sanggam Napitupulu. Yeah. Namanya bener kayak gitu Mas ya? Benar. Nah, ini kalau boleh tahu makna dari Napitupulu ini apa tuh Mas? Kayak aku dengarnya tuh unik gitu loh. Oke. Kayak jarang mendengar namanya tuh nggak pasaran. Oh, gitu. Kalau boleh tahu maknanya ini apa? Oke. Napitupulu itu sebenarnya marga, Mas, karena bapak saya itu orang Batak, jadinya marganya nurun ke anak-anaknya gitu. Jadi Napitupulu itu marga aja. Sebenarnya alah marga. Jadi kayak nama yang turun temurun ya, nggak ada arti tersendiri gitu ya. Oke, sip. Ini BTW juga, ini kan kondisi masih pandemi ya Mas ya. Gimana? Kalau pas pandemi gini Mas Sanggam tuh kesibukannya apa tuh? Kalau boleh tahu. Aku kesibukannya apa ya? Kesibukannya paling ya ngadep laptop, entah garap tugas, entah browsing, entah nonton series atau nonton YouTube. Terus kalau yang kalau nggak lihat layar laptop ya paling kayak hunting foto, terus bantuin bapak ibu kayak gitu sih. Oh, sip. Berarti selain kegiatan kuliah tadi kan kayak browsing laptop, terus ngadep laptop dan segala macam, itu kan kurang lebih kegiatan kuliah Mas ya. Ya. Selain itu tadi Mas Sanggam juga nyebutin suka browsing foto ataupun bantu orang tua. Oke, sip. Ada kegiatan lain Mas? Apa ya? Kerja apa gitu mungkin atau kerja. Kalau kerja nggak ada sih, paling dolan-dolan aja. Kalau misalkan teman-teman kemarin kan beberapa teman angkatan 19 masih di Solo ya, jadi sering dolan ke kosnya gitu. Tapi sekarang kayaknya ada yang udah pulang, jadi ya paling main ketemu di fisik gitu. Bener Mas. Apalagi ini sekarang kondisinya menjelang mudik juga Mas ya. Mungkin kayak teman-teman yang sebenarnya masih di Solo walaupun pandemi juga mulai pulang gitu Mas. Ya, soalnya mereka kan mesti kan takut kalau misalkan nanti peraturan pemerintah kan nggak boleh mudik tuh. Mungkin mereka jaga kayak itu, jadinya pulang sekarang dulu sekalian gitu. Iya, mendekati kalau nggak salah itu tanggal 6 Mei nggak sih Mas ya? Cegatannya. Nah, ini kan pandemi gini Mas Sanggam tadi cerita kesibukannya segala macam gimana. Itu kan pandemi gini kalau kita pengen ngobrolin tuh sebenarnya berdampak ke banyak sektor Mas ya. Ya di sosial iya, ekonomi iya, politik iya, dan yang nggak kalah penting ya sektor yang sedang kita alami bareng-bareng kayak pendidikan sekarang, which is membuat kondisi pembelajaran tuh serba daring. Nggak terkecuali kan organisasi kita Mas ya, si Himaters ini. Jadi semua serba daring, basisnya itu kayak ya koordinasi kerja itu serba terpisah. Nah ini sebagai Kahim tahun ini Mas Sanggam
pendapat sampean tentang Himatters kita tahun ini gimana? Yang serba daring gini. Oke, ya sebenarnya kalau pertama aku mau jawab yang tentang pendidikan dulu aja ya kayaknya ya, daripada langsung di Himatters. Jadi kalau misalkan di pendidikan, entah kenapa kok aku malah kalau dari saya pribadi malah kayak ngerasa lebih nyaman aja karena kita bisa dari rumah, terus tinggal kalau misalkan dengerin kan bisa leluasa sambil ngapain. Kalau misalkan kalian bener, kelas kan setuju. bisa sambil makan, nggak bisa sambil apa. Terus kalau misalkan kalian ada yang merasa kurang jelas, untuk tanya ya bisa langsung. Kalau enggak ya bisa muterin rekaman kelasnya lagi gitu loh. Jadi kalau saya malah kalau dari pendidikan santai-santai aja, malah nggak masalah gitu loh. Cuman kalau untuk Himatters saya juga ada plus minusnya. Ya minusnya jadi nggak ngerti adik tingkatnya yang mana. Ya saya ngertinya kan cuman kalian-kalian aja. Easy, Yang di luar kan nggak ngerti kan ya, yang masih di luar kota orangnya kayak gimana. Tapi kalau misalkan proker, kelebihannya ya jadinya bisa explore yang belum pernah dicoba, kayak contohnya podcast ini loh. Terus kemarin waktu IRC, waktu sama kalian tuh karena nggak ada opsi buat ngadain secara offline, jadinya kita kan kita coba hal-hal baru yang kira-kira tetap membuat kalian tertarik padahal nggak secara langsung gitu. Iya sih Mas, bener. Jadi kalau kondisi pandemi gini tetap ya kayak yang Mas Anggam bilang tadi ada plus minus tersendiri ya. Dan ya tadi salah satu yang udah disebutin, salah satu yang membuat kita harus beradaptasi di kondisi pandemi gini ya gimana caranya kita tetap bisa nemuin proker ataupun ngerjain proker yang kompatibel sama kondisi pandemi sekarang gitu kan Mas ya. Nah, tadi udah ngobrolin soal kondisi Himatters yang berbasis daring nih Mas ya. Ini sekarang ke Mas Anggamnya sendiri nih sebagai kahim. Tapi aja langsung ikune lah, saya tak bridging sih. Kenapa Mas Anggam pengen jadi kahim? Parah. Gimana ya? Pengen nggak? Maksudnya kalau ditanya pengen ya? Oh iya, sorry, mungkin pertanyaanku salah ya. Gini weh, Mas Anggam kan sekarang posisinya sebagai kahim nih. Latar belakang kenapa Mas Anggam kok bisa jadi kahim gitu? Karena kan mungkin pertamanya nggak pengen atau gimana gitu Mas Anggam ya. Cuma kok pada akhirnya Mas Anggam ini sekarang jadi kahim Himatters gitu. Oke. Ya, lebih masuk gitu. Jadi mungkin kalau misalkan pengen kan kayak saya kayak begitu kenal Himatters saya pengen jadi ketuanya gitu. Sebenarnya enggak. Jadi ya ketika teman-teman kan waktu itu kan ada musyawarah angkatan, terus ketika diskusi sama teman-teman disitulah karena teman-teman juga beberapa juga mengusulkan saya, tapi sayanya waktu itu masih mikir-mikir gitu loh, karena ya tujuannya apa dulu, masih cari dulu kan dari saya pribadi supaya nanti kalau misalkan terpilih atau nggak kepilih pun, tapi kan kalau udah melangkahkan kaki mau kampanye macam-macam kan udah harus jelas mau ngapain kan. Jadi mikir-mikir dulu ini mau ngapain. Nah terus yang membuat saya akhirnya mantep itu ya gara-gara saya melihat ini tuh bukan lomba cari kursi, tapi ini mau bukan lomba sih, kayak latihan untuk mengorganisasikan kegiatan mahasiswa aja gitu. Jadinya menurut saya tuh lebih masuk akal karena kan kita kan di pendidikan kan. Jadi tetap aja saya lihatnya ini situasi belajar. Jadi saya jadi ketua himpunan pun saya sebenarnya nggak terlalu suka kan dipanggil kayak ketua gitu. Tapi kan kalau dibilang kita bareng-bareng belajar gitu, nah lebih cocok. Jadinya saya enjoy gitu loh kalau kayak gitu. Awalnya dari musyawarah yang kemudian Mas Anggam pun mikir-mikir nih ya gimana enaknya, terus pada akhirnya nemu sebuah reason yang lebih ke situasi belajar. Kita sama-sama belajar. Mas Anggam di sini posisinya kayak latihan ngatur organisasi gitu Mas ya. Lebih senang disebut gitu daripada ketua. Oke, masuk akal. Nah, tapi dalam proses pemilihan ataupun sekarang Mas Anggam udah jadi sebagai kahim gitu kan, ada ya tadi pemilihannya Mas ya. Dan yang pas pemilihan itu kan Mas Anggam pas itu match up-nya sama Mbak Absa. Ya, Mbak Absa. Nah, itu
boleh diceritain nggak Mas? Gimana mungkin Mbak Hapsa itu kan temennya Mas Anggam ya. Oh iya, jelas. Pengalaman gimana ya? Yang mungkin pas situasi belajar tuh ya nyaman kawan gitu, tapi begitu maju dalam kontestasi pemilihan atmosfernya jadi gimana? Bisa diceritain atau gimana lah itu ya Mas? Ya kalau aku lihat Hapsa tuh memang apa ya, teman dekat ya. Nah terus gara-gara aku nggak lihat ini sebagai apa ya, katakanlah kayak kontestasi politik gitu, jadinya sama Hapsa tuh ya bisa dikatakan kalau menurutku tuh profesional, karena kita benar-benar kalau mungkin teman-teman lihat tuh benar-benar visi dan misinya itu kalau menurutku ya dari prokernya juga kan menawarkan hal yang berbeda. Jadi walaupun aku sama Hapsa tuh sering banget kayak ngobrol bareng, bahkan baru kemarin nih kemarin teleponan bareng sama teman-teman angkatan 19 yang lain gitu, kayak ngobrol-ngobrol gitu, kadang ya ngobrolin tentang politik, kadang ya apa, tapi ketika kemarin tentang pemilihan Kahim, ya udah kami juga kadang sharing gitu loh. Hap, misalkan aku tanya, Hap, wingi kue teko waktu tahun lalu ya, maksudnya waktu zaman pemilihan Mas Zidan sama Mbak Rosi. Oh, Mas Zidan sama Mbak Rosi. Itu kan Mas Zidan sama Mbak Rosi. Tanya kalau Hap, biar pertanyaannya apa yo gitu. Karena kan sama-sama gak ngerti ki. Kalau aku waktu itu kan memang nggak datang waktu debatnya, sedangkan kalau nggak salah Hapsa datang apa gimana gitu. Udah tanya di situ, terus tuker-tukeran, ya kayak gitu. Tapi kalau untuk masalah visi misi pribadi ya tetap tutup gitu loh. Profesional. Tapi buat tuker-tukeran yang kayak gitu, oh iya, kira-kira kan kita punya gambaran kan jadinya kayak gitu sih. Jadi ya sebenarnya nggak gimana-gimana Mas ya, tetap nggak ada drama-drama ataupun main belakang gitu, nggak ada Mas ya, aman. Oke. Ya kan kayak mungkin kayak ala-ala drakor atau ya apa ranah politik nah, itu kan negara kita. Sekarang kan kebukti kan Mbak Hapsa walaupun apa di BEM udah jadi wakil menteri pun dia di Himatters kan tetap dia niatnya kan memang mau bantu Himatters kan ya. Iya. Terbukti dia profesional walaupun dia nggak terpilih, dia sebagai apa mau bantu Himatters dan mungkin sebagai teman yang baik juga kan. Iya. Karena yang terpilih kan ya temannya sendiri, alias saya kan. Yaudah dia tetap jadi anggota kan sekarang, jadi pengurus lah, jadi pengurus walaupun staff, tapi kan dia tetap kontribusinya nyata gitu di dalam Himatters. Yoi, bener banget. Mas saya kadang tuh itu nggak sih Mas, kalau misal ini pada dasarnya nggak ada apa ya namanya drama lah atau terus ya gitulah, itu kan terus malah jadi mutung gitu Mas ya, mungkin terus jadi nggak mau ikut organisasinya karena mungkin beda visi misi, beda tujuan, ada clash tersendiri. Tapi ini terbukti dengan Mbak Hapsa sekarang juga join Himatters, jadi kayak ya Mbak Hapsa tuh sebenarnya juga fair aja, biasa aja gitu, biasa aja. Aman berarti. Aman. Sip. Nah ini terus, nah ini setelah tadi pemilihan sama Mbak Hapsa udah cerita, terus sekarang Mas Anggam udah kepilih. Yang mau aku tanyain efek terpilihnya Mas Anggam sebagai Kahim ini ke kehidupan Mas Anggam, mungkin ke kuliah atau mungkin ke pergaulan atau ke lingkungan, ada nggak yang mungkin Mas Anggam rasain ini ada perubahan nih setelah aku jadi Kahim gitu? Ada nggak Mas? Bisa diceritain? Oke. Kalau efeknya gimana ya? Aku jujur aja ngerasa kalau waktu dulu zaman SMA, waktu aku masih aktif organisasi itu kayak terulang lagi waktu aku sekarang jadi Kahim gitu. Karena dulu waktu SMA aku lumayan aktif di organisasi macam-macam lah, ada kayak misalkan Paski, terus ada dan lain-lain, ada kayak administrator itu ngurusin kayak fotografi, videografi gitu. Dan ketika jadi Kahim ini rasanya itu kesibukanku waktu SMA yang organisasinya lebih banyak tuh ya sebenarnya kurang lebih ya sama, cuman bedanya kalau waktu SMA itu lebih aktifnya aku di Paski ya. Jadi waktu jadi Danton, istilahnya ketuanya di sana disebutnya Danton, itu jauh lebih keras gitu loh. Jadi kalau misalkan mau istilahnya ya itu ada plus minusnya sih. Kalau mau
istilahnya mau ngeval hajar aja gitu loh. Tapi kalau misalkan lagi kekeluargaan ya kekeluargaannya dapat banget sampai sekarang bahkan masih terjaga. Nah sedangkan di Himaters ini aku merasa yang berbeda walaupun sama-sama sibuk ya mungkin, terus ini tuh lebih kayak apa ya, lebih kayak samar-samar gitu loh, lebih terasa politik gak sih? Jadi kayak apa namanya, mau ngomong ini harus dipelintir gini biar orangnya nggak kena perasaan apa gimana gitu loh. Jadi harus pinter-pinter, harus pinter-pinter diplomasi apa gimana, entah apa nyebutnya. Kalau dulu kan kalau Paski nggak suka ya bilang aja gitu, gitu kan. Atau bahkan kalau sama adik tingkatnya kadang apa namanya, kalau evaluasi kan memang kayak rada militer ya, jadi memang keras, benar-benar keras gitu loh. Dan itu memang udah diketahui juga sama umum, sama teman-teman SMA, sama guru-guru juga. Kalau paskinya SMA saya kayak gitu ya memang seperti itu gitu. Beda lah pokoknya. Jadi lebih ke itu Mas ya, berarti pengalaman organisasi Mas masa SMA ini seakan-akan kayak terulang lagi gitu ya di masa perkuliahan ini. Dan kalau sekarang tuh Mas Anggam lebih belajar gimana ya cara menyampaikan pendapat atau mungkin perintah atau mungkin instruksi dengan lebih diplomatis dan politis daripada mungkin pas Mas Anggam SMA sebagai Danton Mas ya. Itu kayak ya langsung ngomong aja apa yang misal salah, apa yang harus diperbaiki gitu kan Mas ya. Oke sip. Nah ini ngomong-ngomong soal Danton nih sebenarnya Mas, aku kan juga kayak riset kecil-kecilan lah. Waduh. Tentang Mas Anggam. Yo Mas cara-carane iki ben banget yo. Ben enek bahan lah, jenenge wawancara lho bro. Nah kan lewat mana? Lewat Instagram, karena pas itu ya yang saya tahu saya bisa jelajahi dan bisa saya kulik dari Mas Anggam ya lewat Instagramnya. Nah ketika saya istilahnya stalk gitu ya Mas ya Instagramnya, saya tapi udah follow kok, enggak pakai akun alter anaknya, udah tak follow, udah aman semua, resmi sebagai stalker. Nah itu saya tuh notice banyak hal sih Mas, termasuk salah satunya adalah kayak Mas Anggam itu suka banget fotografi gitu ya, kayak suka masukin unsur-unsur fotografi atau mungkin ya postingan yang diupload itu mengandung unsur fotografis gitu, nggak sembarang upload lah kalau bahasa gampangnya. Nah itu kalau boleh tahu Mas Anggam nih suka fotografi itu sejak kapan, kenapa, mungkin bisa diceritain Mas? Kalau sejak kapan sebenarnya udah lama ya. Jadi sejak SMP emang waktu itu di SMP saya ada ekstra fotografi, terus saya ikut itu waktu kelas 2 SMP. Ya udah, terus sejak itu lanjut sampai sekarang. Dan kenapa Instagram saya isinya itu, kalau menurut saya pribadi ya, kalian ngerasa nggak sih kalau itu malah menurut saya lebih apa ya, lebih intim gitu loh. Karena kalau kalian bilang ini akun pribadi saya, tapi kalian misalkan ngupload kalian di foto, itu aneh gitu loh. Harusnya kan kalau saya ya, itu akun pribadi saya, ya mungkin gara-gara saya senang foto ya, jadinya kalian melihat apa yang saya lihat gitu. Jadi ketika saya unggah foto itu, kalian tuh Instagram itu bukan supaya kalian tuh lihat aku, tapi supaya kalian lihat dari bareng aku. Lihat bareng aku, lihat dari sudut pandangku, kira-kira lihat kalian meroker gimana, lihat apa yang aku alamin tuh seperti apa. Walaupun mungkin captionnya kan cenderung apa ya, mungkin nggak langsung jebret gitu, jadi tetap disamar-samarin gitu loh. Tapi kan kalian malah lihat sebenarnya tuh malah bareng-bareng aku, lihat bener-bener kehidupanku tuh seperti apa gitu. Jadi kalian nggak lihat mukaku, tapi kalian lihat apa yang aku lihat, kalian lihat gitu loh, bukan lihat akunya. Nah itu Mas Anggam tadi masalah fotografi kayak gitu. Tadi kan juga nyinggung masalah caption Mas ya. Caption nih juga menarik ini karena yang saya tahu, nah itu kan ya kayak orang pada umumnya tuh caption cuma sekedar ya yang penting imbuhan foto gitu mungkin ya, kayak mungkin dibikin singkat, komedi dan segala macam. Tapi pas aku lihat postingannya Mas Anggam itu kayak niat nih, gitu. Yang otomatis gitu niat. Karena nggak sekedar nulis, kayak ada rima di situ, ada sastra-sastranya itu juga kalau boleh tahu suka juga Mas emang
kesastra-sastraan gitu. Kalau suka tuh kayak dari kapan, kenapa juga. Oke. Sekalian kalau Mas. Aduh ya, aku jujur aja ini mungkin agak bertentangan dan mungkin teman-teman yang dengerin ini bakalnya nggak percaya, tapi jujur aja aku tuh nggak suka baca. Aku nggak suka baca. Oh, menarik. Aku nggak suka baca dan ya malahan gara-gara aku nggak suka baca kayak aku merasa bahwa bahan bacaan yang aku baca biasanya itu kayak menurutku monoton gitu loh. Mungkin aku harusnya lebih banyak beli buku apa ya sastra ya, mungkin kayak puisi atau apa, tapi kan aku nggak punya gitu loh. Dan kalau misalkan aku udah coba buat beli buku novel gitu kan, katakanlah itu karya sastra, tapi kayak aku kurang bisa menikmati karena entah kayak bahasanya itu bukan bahasa yang aku inginkan gitu loh. Nah terus akhirnya aku lebih tertarik buat nulis gitu loh. Nah ketika aku nulis, nah aneh juga sebenarnya. Aku nulis tuh sebenarnya apa yang aku tuliskan itu ya dari pengalamanku aja gitu. Terus kenapa kok misalkan fotonya digabung sama itu, ini nggak bahas tentang agama ya, tapi seni itu menurut saya tuh menawarkan sesuatu yang nggak dipunyai oleh ilmu pengetahuan gitu. Jadi ketika ilmu pengetahuan yang makin kesini kan kamu kan kayak tanya apa dilempar ke Google itu ada jawabannya, ada jawabannya. Kayak seolah-olah tuh semua dunia ini kamu tanya ada jawabannya gitu loh. Ya entah itu bener apa enggak menurutmu, tapi ada jawabannya gitu loh. Itu kan menandakan bahwa semakin digital, semakin teknologi semakin meningkat, orang-orang makin pintar itu apa ya, kayak mereka tuh ada kondisi di mana mau menciptakan keadaan nir Tuhan gitu loh. Mungkin itu yang menyebabkan orang-orang kayak nggak mau apa ya, udah meninggalkan kayak misalkan bukan ibadah ya, kayak mengenal ngulik tentang Tuhan atau gimana. Nah sedangkan kalau misalkan karya sastra ataupun sekedar foto tak kasih caption, itu tuh kayak orang-orang yang baca itu menurut saya ya mereka kayak melihat bahwa itu sebenarnya nggak sesuai sama kehidupan dia, kadang nggak sesuai, tapi mereka ketika baca itu ada sesuatu ketidakpastian. Kalau tadi kan ilmu pengetahuan kamu tanya apapun kan pasti kan ya, ada muncul jawabannya di Google. Nah ini ada semacam ketidakpastian yang bikin kamu tuh malah ngerasa kayaknya kok aku yang ngerasa ini gitu loh. Nah itu kan nggak bisa mbok jelasin loh, nggak bisa mbok jelasin kayak 1 tambah 1 sama dengan 2, kenapa 2 ya gitu kan bisa dijelasin kalau itu. Tapi ini kayak sesuatu yang nggak pasti, kok aku suka ya sama, kok aku merasa ini sesuai sama kehidupanku kayak gitu. Terus sampai pernah ada satu foto yang aku ajukan buat pameran ya waktu itu. Nah waktu itu kuratornya tuh bilang kalau kurator itu orang yang nyeleksi foto gitu. Ini foto tuh nggak kurang jelas gitu. Foto ini tuh itu pas Mas Anggam ngajuin ke kuratornya? Iya kan, waktu mengkurasi foto-foto bilang seperti itu. Itu menurutku hal yang sangat wajar. Jadi dalam seni ada orang yang seperti itu sangat wajar. Lalu ketika aku tanya ke temanku, dari sekian foto ini mana yang menurutmu bagus gitu loh, aku nggak kasih latar belakang, nggak kasih apa. Terus dia nunjuk foto yang sebelumnya dibilang sama kurator itu. Nggak Terus aku tanya, kenapa kamu suka ini? Dia bilang kalau aku tuh seorang perantau gitu loh. Aku tuh seorang perantau dan aku melihat foto ini ketika kita tuh, jadi ada fotonya tuh orang jalan ke kegelapan gitu loh. Nah, kalau menurut kuratornya tadi tuh foto ini terlalu biasa gitu loh. Nah, kalau menurut orang yang satu ini, dia melihat bahwa aku tuh sering merasakan itu kalau aku ke perantauan gitu loh. Ketika aku meninggalkan kemapanan, karena kan bukan kemapanan sih, kenyamanan ketika jadi di foto itu ada garis-garis simetrisnya macam-macam gitu. Ketika aku meninggalkan sesuatu yang kayak terlihat udah pasti menuju kegelapan, itu kayak aku tuh sebenarnya dituntut, aku tuh pengen juga supaya aku tuh nggak di zona nyaman ini. Tapi ketika aku mau melangkah ke dalam sana, kegelapan sana, aku ya bingung apakah aku bisa keluar dan menemukan yang lebih baik atau aku akan stuck di sana. Nah itu yang dia ungkapin gitu loh, kan sangat berbeda loh. Jadi aku melihat bahwa itu kenapa aku juga walaupun aku suka
ikut lomba ya kadang ya dan menang juga, tapi aku kayak merasa bahwa apa ya, aku suka fotografi bukan buat ngikutin pasar atau makanya aku juga bingung apakah aku mau kerja jadi fotografer, kayaknya enggak juga gitu loh. Kayak Ya karena kalau misal itu nggak sih Mas, kalau udah jadi fotografer kan kadang ya mau nggak mau harus sesuai kemauan klien ya. padahal kan kita kan aku ngefoto itu buat mungkin cari jati diri ya. Ketenangan. Bukan untuk menjual diri gitu loh. Oke, Kalau misalkan nice kita words. bikin karya terus ada orang yang mau nawar harga apa gimana, nggak cocok sama apa, berarti kan kita ngikutin dia, kita berarti Iya, jual bener, diri bener. kita gitu loh. Jadi kayak Mas Angga memandang fotografi dan menulis termasuk caption tadi itu gimana Mas ya? Bahwa seni itu ya kayak fungsinya menghadirkan sesuatu yang berbeda, Iya. ya kan Mas? Iya. Kalau tadi manusia sekarang tuh kebanyakan udah terlalu ketergantungan sama teknologi sehingga modelnya pengennya yang instan, pengennya cari apa langsung ada jawabannya. Sedangkan seni itu kayak ya harusnya jadi sebuah media sarana yang menawarkan jawaban yang berbeda dari kebanyakan yang dicari orang atau mungkin yang dimaksud orang, sehingga tadi Mas Angga bilang ya mbok menowo kan kalau misal kita udah kasih tahu nih, kita udah post, kita udah upload ini ada orang yang ternyata relate dan bisa masuk sama yang disajikan gitu kan ya. Ada solidaritas di situ, dimana kayak istilahnya dia tuh nggak ngalamin hidup kayak kita, tapi orang di tempat lain ternyata ketika baca itu dia merasa kok aku merasa apa ya, satu perjuangan dengan dia gitu loh. Nah itu kan secara tidak langsung tuh menunjukkan apa ya, ada rasanya solidaritas gitu, ada solidaritas padahal mungkin jauh kita nggak kenal gitu, orang baca itu ternyata aku kok merasa connect ya. Nah itu kan membuahkan apa ya, rasa kepercayaan kita pada sesuatu yang misteri, sangat misteri. Salah satu postnya Mas Anggam tuh ini nggak tahu apakah foto yang dimaksud itu sesuai dengan caption apa yang akan aku sampaikan, cuma pokoknya captionnya pas itu bunyinya bagaimana seorang anak tuh ada yang kadang masih belum mandiri, masih apa-apa minta orang tua, masih belum berpenghasilan, terlalu bergantung sampai kadang tuh ya lupa bahwa ya suatu saat orang tua itu bakal menua dan mungkin nggak lama lagi nggak ada. Jangan banyak orang di luar sana yang udah mulai ya berusaha mandiri, gantungan hidupnya ke diri sendiri, berjuang, yang dimana itu dicitrakan ke fotonya Mas itu, yang foto pedagang barang di pasar gede. Itu sebenarnya gini sih, kalau tadi kamu bilang kalau apa nggak ngerti apakah yang dimaksudkan aku tuh kayak gitu, ya memang ya kita lewat seni itu memang ya itu, makanya nggak pasti gitu loh. Ketika aku posting itu mungkin si Ade, Zudi, kamu merasa relate gitu loh, tapi yang dimaksud beda semua dan bahkan beda sama aku. Gitu loh. Iya, bener. Apakah cerita dari aku terus yang asli dari refleksiku pribadi itu penting terusan? Menurutku itu nggak penting gitu loh, karena kalian sendiri yang harus cari sendiri. Jadi di seni itu kadang kamu melihat, oh Pak aku ngerasa ini ya relate sama aku ya, terus aku juga relate, tapi kisahnya beda. Sebenarnya Mas Anggam tuh nggak gitu maksudnya, tapi oh iya bener. Dan Mas oke, kalau poin itu udah clear. Nah tadi ngomongin juga masalah lomba. Mas Anggam juga sering ikut lomba-lomba kayak gini ya? Atau? Iya, aku lumayan sering ikut lomba dari SMP. Fotografi gini Mas? Fotografi. Hasilnya? Hasilnya ada motor satu. Gigil bro. Sampai dapat motor Mas atau dapat motor. Sip. Alhamdulillah ya. Ya itu nggak lomba doang sih, kadang ada job gitu loh. Tapi ya itu setiap aku ikut lomba, walaupun itu kadang tuh aku merasa bahwa kan udah ditentuin tema-temanya kan. Ketika kita ikut tuh ya kita harus bikin supaya juri memilih kita supaya menang kan. Kalau udah iya kan gitu, it comes to competition tuh ya mau nggak mau kita harus nyesuaiin dengan apa yang dimaksud jurinya kan Mas. Biar karena kalau udah ikut lomba kan
Ya itu nggak sih Mas, mestinya tujuannya menang kan ya. Iya. Kalau misal pengen independen mah ya foto biasa aja, nggak usah ikut lomba gitu loh. Nah itu bener. Nah terus masih tentang Mas Anggam sendiri nih. Salah satu postingan itu aku juga lihat pas itu tentang yang baru Mas. Oh baru. Sing apa tuh kayak bunyinya lupa. Pokoknya tentang Jumat Agung. Oke. Jumat Agung. Ini menarik. Paskah ya? Paskah. Nah ini kan aku sebagai Muslim kan Mas ya. Lewat apa yang disajikan Mas Anggam di postingannya itu jadi penasaran sih Mas jujur. Dan mungkin kalau aku boleh tahu makna Jumat Agung bagi Mas Anggam itu apa sih? Jumat Agung ya? Atau mungkin Paskah. Berat sekali ditanyai tentang apa? Tentang boleh, iman gitu loh. Ya aku orang yang sangat jujur aja ya, kalau misal bicara tentang agama aku nggak peduli dan aku nggak pernah ada masalah. Mau dari ngomongin yang serius sampai gojekan pun aku bisa menerima gitu loh. Apalagi kalau kayak misalkan ada pelecehan atau apa tentang simbol-simbol di agamaku, aku merasa bahwa ya ora masalah gitu loh, karena imannya kan di sini gitu loh. Mau dirusak mau gimana, kayak kemarin ada kasus terorisme tentang bom macam-macam kan. Kayak gitu kan. Kayak ya mungkin di satu sisi kayak ngapain sih gitu loh. Tapi di sisi lain kayak ya itu juga menurutku nggak ngaruh juga ke aku gitu loh, nggak ngaruh. Dan di makna Jumat Agung itu ya apa ya ini serius ya sih, kayak berat serius gitu ya, berat banget makna Jumat Agung ya. Jadi apa ya, aku diingatkan aja sih kalau Jumat Agung itu yaitu mungkin biar ini jawaban instan supaya cepat ya, karena mungkin aku butuh waktu berhari-hari bahkan berbulan-bulan buat buat merenungkan pertanyaannya Mas Kevin ini. Jadi mungkin kalau di satukan sama pengalaman sama pertanyaan tentang fotografi tadi atau caption tadi, aku merasa adanya solidaritas di situ. Jadi kepercayaan orang Katolik, saya orang Katolik itu kan percaya bahwa Tuhan itu kan Tuhan itu Yesus gitu kan, kayak bentuknya tuh adalah seperti manusia gitu loh. Nah, saya merasa bahwa ada rasa solidaritas di situ. Aku kayak merasa ketika aku jatuh atau gimana, ini loh, ada yang udah pernah melewatin yang lebih susah gitu. Gitu. Jadi itu kayak apa? Maksudnya seni kan juga di situ kan. Jadi sebenarnya kalau teman-teman pun nggak harus lihat agamanya apa, tapi ketika kita lihat kisahnya aja kan kayak dia itu mengajarkan banyak hal baik gitu loh. Jadi ya itu sih paling sih, kita kayak ngerasa oh ternyata kita harusnya tuh bisa ngelewatin ini gitu loh. Itu dalam sih Mas tadi. Iya. Dalam banget. Dan ya jadi satu pengetahuan tersendiri sih bagi saya mungkin terutama ya. Karena ya kalau dari saya pribadi itu terjun ke lingkungan yang seheterogen ini, karena dari dulu kan saya basisnya kayak selalu homogen lah Mas lingkungannya. Itu jadi timbul pertanyaan-pertanyaan ya semacam ini tadi. Kalau karena kan saya ketemu sumbernya langsung nih, orang yang bisa menjawab gitu. Saya jadi tergelitik loh untuk nanyain hal-hal kayak gini. Tapi gini loh, Mas Kevin tanya ke saya tuh, tolong apa ya? Ini kan pertanyaan yang sebenarnya itu jawaban saya pribadi. Iya, bukan bener. mewakili kebetulan saja itu. Aku orang Katolik gitu loh, tapi mungkin nggak mewakilin orang-orang yang lain. Setuju. Ini tak tambahin sekalian ya. Jadi yang tentang Jumat Agung tadi itu aku sekalian merasa bahwa kalau dulu kita merasa bahwa mungkin ya Tuhan itu sesuatu, ini bukan ngomongin agama ya, tentang Tuhannya. Tuhan itu sesuatu yang sangat megah, sangat sulit untuk diraih gitu loh, sangat sulit untuk diraih. Begitu kuatnya, begitu sempurnanya. Sempurna dalam artian dia yang kuat, dia nggak akan lemah, dia kuat, dia serba bisa apapun gitu kan. Kita kayak nggak bisa ngeraih dia tuh, nggak bisa. Nah di Jumat Agung tuh aku kayak ngerasa, nah ini loh, kayak ngerasa Tuhan ternyata bisa gitu loh, bisa untuk menawarkan rasa solidaritas seperti yang seni tadi buat dirasain sama kita juga. Jadi kayak oh aku ternyata ya
merasa bahwa Tuhan itu ternyata juga pernah mengalami seperti itu. Jadi kadang mungkin apakah lemah itu sesuatu hal yang buruk gitu loh. Mungkin kalau Tuhan itu maha sempurna, bahwa dia itu juga maha baik, dia itu juga maha kuat, tapi dia juga lemah gitu loh. Karena dia saking mahanya, saking misteriusnya, dia juga bisa menawarkan ketika kamu itu kamu lemah, itu aku juga pernah di kondisi itu. Jadi dibanding kalian melihat contoh-contoh dari manusia lain, biarkan Tuhan yang menjadi contohnya gitu loh. Sekalian gitu loh. Kalau menurut saya itu sih di situ sih. Sebenarnya masih banyak lagi. Perenungan lagi. Tapi mungkin di episode selanjutnya. Yoi. Enak. Ini berarti ada rencana series ini ya. Mas Anggam the series ya kan, kayak asik ya. Ini karena kesempatannya kamu nanyanya. Waduh. Seru ya Mas ya. Harus yang pikirin lagi. Mas Anggammu tadi bilang kayak kalau misal pengen jawaban yang bener-bener jawaban tuh harus mikir berminggu-minggu, berbulan-bulan ya Mas ya. Karena emang sedalam itu. Oke, kita move up ya mungkin ya, karena tadi udah lumayan dalam gitu kan, jeru hampir mungkin kayak menyentuh pendapat Mas Anggam sebagai seorang pribadi, seorang yang beragama juga. Ini aku pengen pindah, tapi masih seputar Instagram Mas. Seputar Instagram. Waduh. Ini karena kebetulan aku juga agak relate sama hal ini gitu, yaitu soal basket. Basket. Iya. Nah, Mas Anggam tuh aku notice dari postingan IG-nya juga suka basket kan Mas ya? Iya sih, sebagai olahraga ya? Sebagai olahraga, yoi. Nah, dari kapan? Lah itulah sama sebenarnya sama sebelum-sebelumnya. Dari kapan dan kenapa mungkin? Kenapa mungkin apa? Ya, kenapa kok Mas Anggam suka gitu basket? Apa ya? Sebenarnya aku suka semuanya ya. Semua yang aku bisa ya. Maksudnya semua yang aku bisa, semua yang pernah aku coba dan aku bisa, aku suka-suka aja gitu loh. Karena aku kurang senang kalau misalkan olahraga cuman di tempat atau gimana kayak yoga gitu kadang. Iya tapi bener. Kayak, Catur. Sebenarnya kesel banget tuh. Sebenarnya kesel banget tapi nek dibalen-baleni rodok males gitu loh. Iya. Kayak cuma di tempat. Tapi kalau basket gitu kan jelas pertama ketemu temen terus bisa refreshing, bisa jalan-jalan juga kemana kan, ganti-ganti lapangannya. Kalau itu ya kira-kira dari sebenarnya aku dulu kalau mungkin dari SMA ya, dari SMA malahan ketika aku SMA dilalah tim basketku rak jago, malah aku melebu gitu loh. Jadi paling kalau kejuaraan DBL. Nah SMA aku kayak main pisan kalah, sing menang supporternya. Tapi zaman SMP. DBL tuh ada lomba supporter juga tuh Mas? Ada. Oh alah, ada. aku baru. Menangnya supporter. Nah kalau zaman SMP, dulu kan SMP BL kan, malah menang ki. Aku malah melu, malah basket aneh kan. Malah melu futsale gitu. Ya kayak gitu, terus melu fotografi gitu. Nah, kalau dari basket tadi kayak gitu. Ngomongin basket kayak nggak lepas dari NBA nggak sih Mas? Nah Mas Anggam nih ngikutin juga nggak? Aku nggak terlalu ngikutin ya. Paling kalau ngikutinnya biasanya pas final doang. Pas final. Kalau misalkan Lakers main di final. Oh berarti Mas Anggam kalau tim apa nih? Jagoin ya, Lakers. Dari dulu sih, dari kecil. Alasannya tuh sederhana. Gara-gara dulu waktu aku kecil, waktu aku belum sekolah, pernah dibeliin kaos tuh, kaos Lakers. Kayak gitu, udah sesimpel itu. Jadinya yang tak lihat kan ya logo-logonya Lakers saja loh. Jadi lama-lama ya terbiasanya walaupun nggak ngerti pemainnya sukanya Lakers gitu. Sampai akhirnya sekarang terus lebih ngerti lagi ya tetap Lakers gitu. Yoi. Prediksi finals. Waduh, dari udah berat. Kan aku nggak sekarang ngikutin. Iya. Itu Mas, tapi senggang ikut-ngikutinya Mas tahu ini nggak? Kalau sekarang Nets itu kayak meng-form sebuah super team kan, yang isinya KD, Kyrie, James Harden gitu kan. Nah ini kalau dari Mas Anggam sendiri prediksi finalsnya siapa nih? Duh, gimana ya? Lakers kira-kira bisa back to back Mas? Iya. LeBron belum balik kan? Belum balik. Nah, kalau misalnya LeBron balik, ada nih kemungkinan bisa back to back. Tapi susah sih. Tapi tetap
sebagai orang yang optimis Fans ya. Lakers, Aku yoi. di Champions League juga jagoin Chelsea. Sebenarnya aku lebih fans berat bola ya daripada basket. Daripada basket. Bahkan sampai di kamarku tuh dicat satu tembok itu lambang Chelsea. Serius. Itu chat Mas, enggak stiker. Bener-bener cat. Gokil. Jadi logo gitu. Nah, itu Itu sih tapi OOT Mas, itu Mas Sanggam ngecat sendiri. oh enggak. Oh, saya kan itu kan detil Mas ya. Ada tulisannya. Seni banget ya. Anak seni banget sih. Sip. Sekarang apa namanya? Klasemennya gimana? Klasemennya yang NBA. 1 2 3 wis. 1 2 3 West apa East? Dua-duanya. Dua-dua. West tuh Suns, Jazz, Clippers. East Nets, Sixers sama Bucks. Lakers tuh Mas, hampir-hampir bawah karena kan LeBron belum toh. Tapi masih bisa sih kalau playoff, optimis masih bisa. Aku sebagai gimana ya, akhir-akhir ini yang ngamatin juga kemungkinannya sangat besar. Cuma ini loh potensi back to back-nya itu sebenarnya yang apa ya? Nets bisa sih. Nets sih, bisa. Bisa. Lakers Nets sih kayaknya emang pertandingan yang sangat diharapkan Mas. Iya. Buat pecinta Ya, soalnya dua-duanya NBA super tahun tim ini. tuh. Challenge antara Lakers yang bisa nggak back to back, apalagi kedatangan AD. Jadi kan AD-nya ada dua nih, Drummond sama Davis. Terus iya. Oh iya ya. Andre Drummond sama dua AD sama Nets yang sekarang juga lagi super team nih, mode super team. Oke, ini apa lagi ya? Itu Instagramnya udah dulu, balik ke Instagramnya udah dulu. Ganti Twitter. Enggak. Aku Twitter Mas saya nggak tahu Mas, sampai ya mungkin tahu bisa lebih lama lagi podcast ya. Kan tadi Mas Angam bilang next episode bisa. Kalau misal pengen ada di seriesnya kan. Nanti aku juga riset lebih dalam gitu kan. Silakan. Oke. Ke organisasian lagi deh Mas. Ini Mas Anggam kan juga sebagai kahim lah, balik lagi seputar kekahiman ya, kahiman dan kehimatersan pasti kan nggak lepas dari yang namanya kesibukan Mas ya. Which is kalau misal kita pengen bicara soal mahasiswa normal ya kuliah nugas selesai gitu mungkin ya. Tapi Mas Anggam di sini dan kita semua mungkin kan juga merambah ke bidang organisasi, dimana ya mau nggak mau kan kita juga gimana Mas ya harus mencurahkan waktu tersendiri. Lebih sibuk lah terutama itu yang saya maksud. Nah itu kalau dari Mas Anggam sendiri gimana tuh time managementnya? Time management ya. Aku jujur aja kayak jelas prioritasku kan tetap keluarga dulu. Maksudnya bukan saya yang berkeluarga tapi keluargaku gitu loh. Jadi tetap biasanya walaupun Himaters katakanlah ada kumpul gimana atau gimana, kalau itu nggak penting super penting. Kalau kemarin pelantikan memang aku akhirnya pilih Himaters daripada bantuin misalkan gitu. Tapi kalau misalkan hanya rapat apa-apa, biasanya kalau itu berukanya sama keluarga ya aku pilih bantu dulu. Terus pokoknya itu, aku nggak ada time management yang jelas. Aku udah nyoba buat bikin to do kayak gitu loh. Nggak ada yang, aku nggak setiap hari membuka gitu loh. Nggak setiap hari buka nyentang gitu, kayak males banget. Jadi bukan semua tipe ya, tak inget-inget aja gitu loh. Tak inget-inget aja. Terus paling yang kedua ya paling Himaters mungkin. Terus kalau entah ya, kalau keluarga kan aku mikirnya aku melakukan buat keluargaku. Kalau misalkan Himaters aku melakukan bareng sama kalian dan untuk kalian semua gitu loh. Sedangkan kalau kuliah malahan lucu, mungkin kebalik-balik ya, gara-gara kuliah gara-gara untuk aku sendiri. Jadinya aku mikir belakangan gitu loh. Wah ini kalau sampai ke telinga bapak-bapak yang mengajari kan ya rada danger ya. Tapi nggak apa. Coba terus. Yang penting kan maksudnya time management benar. Nggak mungkin loh aku minta Himaters rapat buat jam 2 pagi kan. Nah itu masuk akal. Nah jadi kan tetap aku mengikuti, maksudnya untuk prioritas time managementnya tetap, kalau keluarga kan biasanya butuh itu saat itu juga. Himaters masih bisa diubah-ubah kan. Tapi kan walaupun diubah-ubah nggak mungkin jam 3 pagi, jam 2 pagi. Nah itu kan bisa rapat tuh paling sampai sekitar jam 7 maksimal, malam jam 10 katakan ya, jam 10. Tapi kan buat garap tugas kuliah atau gimana itu lebih fleksibel gitu. Karena
pada dasarnya itu ya urusannya Mas Anggam sendiri ya kan. Jadi kan bisa jam 1, bisa jam 2, tergantung koordinasi otakku sama tubuhku mungkin Iya, kayak gitu. Walaupun mungkin terus ketiduran gitu. Nah ini buat ya disclaimer aja, walaupun yang kuliah tuh terakhir tapi tetap tugasnya dikerjakan Mas ya. Jadi Tetap kerjakan aman lah ya. Jadi kerjakan itu kan tetap tujuan loh. Gak tapi mungkin tetep. kita gara-gara garap Himathers nih, kita lulus terus bareng-bareng. Nggak ada. Tetap kan lulusnya sendiri-sendiri. Iya. toh? Ya, jadi buat yang dengerin tetap Mas Anggam tuh masih ngerjain tugas dan memprioritaskan kuliah ya, walaupun kalau di urutannya ya lebih fleksibel kuliah Mas ya. fleksibel. Aman berarti aman intinya, nggak ada penyelewengan tugas dan segala macam. Oke. Nah, selain Himathers nih Mas Anggam ikut UKM lain nggak? Ikut. Aku ikut FFC. FFC apa Mas? Visip Fotografi Club. Oh, ada tuh. Ada. Waduh, aku ini karena maba online jadi ya banyak itu, ketinggalan info. Bener. Aduh, kayak KMF bareng itu kan awal-awal ya sih ya. KMF itu awal-awal, jadi sebenarnya ada minat juga sih, cuma ya karena udah keburu tutup semua opreknya jadi telat. Dan bicara lagi soal time management nih, kalau Mas Anggam berarti tadi tipenya adalah ya warga dulu kalau bisa, terus Himathers, baru yang lebih fleksibel lagi tugas, gitu Mas ya. Nah, kalau apa ya, kuliah tuh selama Mas Anggam kan angkatan 19 ya. Udah 4 semester berarti, hampir 4 semester. Proses 4 semester. Suka duka 4 semester ini gimana? Apalagi kan Mas Anggam mahasiswa yang ngalamin transisi ya dari offline ke online ya. Gimana nih? Ada Suka duka ya. Pengalaman apa gitu mungkin? Kalau dukanya dulu ya, dukanya yang paling kentara itu ya jelas aku nggak bisa kumpul sama teman-teman angkatanku itu dulu kan, kayak yang paling deket, karena bener-bener aku jujur aja sangat bisa merasakan dulu waktu aku di SMP ku itu, aku juga dari kelas 1 sampai kelas 3 itu anaknya tuh sama, kelasnya sama, jadi nggak diacak. Jadi kalau kelas lain diacak, dilalah kelasku nggak diacak gitu loh. Nah terus yang ini juga sebenarnya kayak aku tuh merasa jadinya lebih dekat ke siapapun gitu, nggak ada kayak gap-gapan gitu loh. Walaupun mungkin mereka punya kelompok-kelompok kecil, tapi setiap ngobrol sama teman-teman angkatan 19 tuh benar-benar bisa masuk aja gitu loh. Asiknya di situ. Jadi kalau misalkan di sini di Hufis ada yang di kantin atas, ada yang di kantin bawah, ada yang di helikopter, ada yang di hutannya tuh di mejanya, ada yang di sini public space. Nah itu kangen gitu loh. Bisa tahu-tahu dari situ, misalkan teman-temanku udah balik, yang satu nanti turun ke sana ngobrol lagi, terus nanti pindah lagi. Topik-topik mereka tuh bahasanya beda-beda. Ada yang bahasinya musik zaman dulu, ada yang bahasinya tentang politik mungkin, ada yang bahasnya tentang mungkin series atau gimana. Nah itu hal-hal yang sangat asik. Terus dulu kayak setiap malam juga ngarep bareng, terus kumpul di suatu tempat, di kayak tempat kumpulnya kayak kafenya anak HI gitu. Terus ngobrolin macam-macam. Nah itu yang hilang. Itu yang ada Mas kafenya anak HI emang di mana tuh? Itu sebenarnya bukan kafe, itu gara-gara anak HI yang sering ke sana hampir setiap hari. Jadinya kayak terkenalnya gitu. Tapi sayangnya udah tutup. Oh, udah tutup. udah tutup. Namanya Beril. Makanya kalau misalkan kamu ke Discord terus di salah satu section itu ada Berilnya, ada gambar kopinya. Ya sebenarnya kan aku yang buat kan Discord itu. Sebenarnya terinspirasinya dari situ. Terus kalau sukanya adalah yang jelas aku malah jujur aja kayak lebih memperhatikan kuliah gitu loh, karena bener fleksibel. Iya pun aku nggak waktu itu nggak fokus ya, nanti ketika aku merasa aku fokus aku bisa puter rekamannya lagi gitu loh. Sedangkan kalau misalkan waktu kelas offline siap nggak siap kelasnya saat itu juga, jadi kadang bener-bener capek habis kegiatan gitu harus datang, nggak bisa dapat materi, ketika pulang mau muter yang mana nggak ada gitu loh. Loh, emang pas kuliah offline gitu Mas?
nggak diperbolehkan ngerekam boleh atau sebenarnya, tapi kan nggak kepikiran kita. Oh, Kita iya. kan nggak ngerti. Mungkin setelah ini ya, aku udah mikirkan juga. Setelah ini aku akan mungkin ngerekam. Kalau misalkan kelas offline, aku mau ngerekam gitu loh. Nah, ini sebenarnya juga yang mau aku tanyain Mas. Kan aku belum pernah kuliah offline ya secara langsung. Itu tuh dosennya biasanya pakai proyektor atau nulis di papan tulis tuh Mas? Macam-macam. Ada yang Macam-macam pakai ya? proyektor, ada yang pakai papan tulis langsung. Oke, berarti tergantung dosennya. Tergantung Nah, dosennya. misal ada dosen yang modelannya nulis di papan tulis. Itu kalau misal kita sebagai mahasiswa ngeluarin HP, nyekrek, itunya nggak apa-apa Mas? Nggak nyatet gitu? Nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa ya? Yang Masa penting iya? itu kan kita tuh kan, kalau aku ya menurutku ya mungkin tergantung dosennya juga. Tapi kalau menurutku, yang penting kita sopan santun kan. Maksudnya kita ya menghormati bapak ibu dosen, kita pastinya ya minta izin lah. Oh, Kita minta iya izin benar. kalau mau ngefoto itu gitu loh. Tanya dulu. Biar kadang kan kita kan memperhatikan banget. Dilalah waktu papan tulisnya habis kan terus mau dihapus. Ya. Kita kan bisa stop dulu, bentar mau difoto dulu apa gimana gitu. Kalau nungguin kita nyatet kan tunggu-tungguan mungkin jadi Benar. lama kan. Yang penting paling ngomong dulu, nggak masalah kalau itu. Ya lebih ke tergantung prosedural aja Mas ya. Yang penting tahu unggah-ungguh lah ya. Ya aman berarti. Nah, Mas Angam tadi juga ngomong gimana kedekatannya sama anak HI19. HI ini kan gimana Mas ya? Kalau di FISIP UNS itu kan termasuk prodi yang paling muda. Iya kan, paling muda. Terus juga kalau dari segi jumlah itu paling sedikit juga kan Mas Paling ya? sedikit. Nah, ini kan gimana sih ya? Aku tanya sebenarnya rada gimana gitu ya. Tapi ya nggak bisa kita pungkiri gitu bahwa ya HI-nya UNS itu selain muda, jumlahnya sedikit, mungkin juga efek dari akrednya yang B. Kalau pengen ngomongin akred Mas ya. Nah itu kalau aku boleh tahu lagi nih, kenapa Mas Anggam milih HI ini tuh UNS gitu yang masih gini serba ibarat bangunan ki se anu ngono kae lho Mas, se urung enek apa nih ya, se Nggak jelas. anyaran, heeh, se anyaran. Kenapa Mas? Jadi bisa dipakai jawaban yang tadi. Jadi kan jawaban klise ya, maksudnya kayak aku kayak bilang kalau ya kan mencintai seni, jadi sesuatu yang tidak pasti. Situasional. Tapi enggak gitu. Jadi apa? Awalnya aku tuh nggak kepikiran masuk HI. Jadi waktu kelas 12 tuh aku masih mikir mauku tuh IT. Oh IT. Ya karena memang itu enggak sih Mas, udah lumayan akrab lah ya sama dunia kayak gitu. Karena di samping ya emang akrabnya adalah aku dari SD udah suka ngoprek-ngoprek gitu loh. Misalkan mulai kayak ngerut-ngerut gitu, zaman-zaman dulu masih awal-awal Android gitu loh. Kayak ngerut terus ngalamin bootloop gitu-gitulah. Itu udah pernah. Terus SMP juga nyoba lagi, terus SMA di salah satu organisasiku juga gitu. Terus kayak aku merasa bahwa ya aku cocok gitu loh, aku cocok. Tapi kok kesini kayaknya kalau di UNS nggak tahu kenapa gitu loh, aku melihat IT mungkin di UNS kayak menurutku kurang aja. Sedangkan gara-gara prioritasku adalah kayak tadi time managementku pertamanya adalah keluarga, jadinya aku ya udah berarti kan kampusku bisanya di Solo karena aku ngefokusin bantu orang tua gitu loh. Jadinya terus aku mikir alternatifnya apa gitu. Alternatif nggak mungkin kedokteran kan, nggak mungkin yang berat juga gitu loh. Ya wes, terus aku pindah coba kalau ke ilmu sosial politik apa gitu loh. Bukan ilmu sosial politik, ilmu sosial kira-kira apa, IPS kan. Terus aku nonton, terus kira-kira waktu itu juga ada tes juga dari sekolah loh. Terus aku disaraninnya tuh kalau nggak salah bisnis, manajemen sama pertanian apa ya. Nah, aku sebenarnya cocok sih kayaknya sama pertanian. Tapi kalau suruh belajar biologi aku males gitu loh. Oh Terus, iya. apa ya kira-kira? Pertanyaan nih saintek kok Mas ya? Saintek, tetap disaranin ke sana. Terus ya entah gimana lah pokoknya aku kayaknya nyoba HI nyoba gitu. Kayak gitu sih. Aneh ya, nggak ada alasan yang jelas, tapi ya kira-kira gitu. Dan aku enjoy aja. Sampai saat ini ya Mas ya? Ya aku yakin sih harusnya aku ya. Aku merasa kalau sampai saat ini enjoy, harusnya kedepannya juga enjoy karena teman-temannya cocok. Terus dosen-dosennya jujur aja aku cocok juga gara-gara mereka kan masih muda-muda. Ngajarnya tuh
kemarin waktu awal online memang agak sulit ya, mungkin mereka juga masih adaptasi kan. Tapi sekarang kayak udah lumayan enak gitu loh ngajarnya. Malah jadinya kan bahkan aku sampai pilih online daripada offline gitu. Iya. Jadi dilema kebanyakan mahasiswa sekarang tuh kalau kuliah pengennya online, tapi kalau kegiatan UKM kumpul-kumpul gini offline. Jadi kan ngono ya. Kalau bisa tuh kayak gitu terus gitu. Kan kalau pengen ngomongin kondisi kampus kita, Mas, UNS tercinta ini kan kayak ya walaupun pandemi gini ya masih rame-rame aja gitu, seliwer-seliwer ya, kalau ada kebutuhan kampus ya ngampus, sebenarnya kan gitu, cuma ya pembelajarannya masih online. Nah itu sebenarnya ya kalau aku pribadi juga sebenarnya nyaman gitu loh. Apalagi mungkin dari segi fleksibilitas tuh yang nggak bisa kita pungkiri, lebih enak kalau online ya, Mas Ang tadi sudah ceritain. Nah gitu. Nah ini soal Himatres lagi, kira-kira Mas Anggam nih tahun lalu join Himatres juga nggak tuh? Join juga. Pas dulu tuh posisinya jadi apa? Jadi staf Kominfo. Oh Kominfo. Keren, asik. Dan Mas Zidan tuh angkatan berapa tuh Mas? Angkatan 18. Oh 18. Dulu juga dari Kominfo juga ya. Oh berarti ada ini ya, terahnya ya? Oh jelas. Oh. Di PSDM susah ini. Angkatan 17 juga Kominfo. Kominfo. Oh berarti memang angkatan 16 tuh kalau nggak salah Kominfo juga. Wah, Sudi sih. Berarti ini kita tinggal lihat di kayak yang berpotensi siapa. Enggak gitu juga. Janganlah Jangan-jangan gini Mas, aku tuh curiga kalau emang yang diceritain kayak gitu ya. Pas pemilihan staf Kominfo itu sekalian ini lihat potensi bibit Kalim gitu. Yang cocok siapa. Tapi kalau aku lihat ya memang sih di Kominfo mungkin ada, tapi di tempat lain pun banyak tempat kalian tuh orang-orangnya lumayan ya mungkin belum ketemu juga karena belum ketemu ya. Waktu wawancara ya lumayan ya optimis aja lah, kalian lebih hebat gitu loh daripada kami. Ya semoga sih Mas, karena kita pun juga yang seangkatan belum tahu satu sama lain, belum terlalu tahu gitu loh. Ya yang ketemu gini aja ya, kayak aku Sudi, aku Ade tahu gitu. Tapi kalau yang online kan, ya namanya online gitu kan, maaf nih kepribadiannya kan kadang bisa beda ya Mas ya. Di online gimana, di real life gimana kan itu sebuah hal yang umum banget gitu loh. Kalau kita bikin bukber lagi. Oh, boleh. Ya, kalian bayar lagi. Bang, bermain itu saya nggak ikut Mas. Nah gitu loh Mas. Nggak ikut karena ada acara juga kebetulan yang sama. Ke situ. Acaranya ibu sih. Ya kayak Mas Anggam, aku tuh lebih prioritasin keluarga. Anjas. Oke. Gitu, singkat cerita gitu Mas. Ya ini sekalian permintaan maaf nih buat yang dengerin kenapa saya nggak ikut bubar Himatres. Nah, karena Mas Anggam tadi juga udah bilang bahwa ikut Himatres tahun lalu, kira-kira sebagai Kahim sekarang nih, ada nggak yang pengen dievaluasi dari Himatres tahun lalu? Yang ingin dievaluasi dari Himatres tahun lalu? Kayak gimana ya? Mas Anggam ini kan sekarang posisinya sebagai Kahim ini kan dengan membawa perspektif Himatres tahun lalu, pernah join kan? Iya. Nah itu kayak ada nggak sih yang ganjel gitu mungkin semasa Mas Anggam dulu jadi staf Kominfo terus pengen dievaluasi sebagai sekarang Kahim gitu? Ya sebenarnya kalau mungkin suruh evaluasi ya, memang kalau kita mau nggak lihat kondisi tahun lalu, kita akan bilang kalau mungkin tahun lalu tuh harusnya tuh berani buat coba yang lain, berani buat coba yang baru gitu loh. Tapi dipikir-pikir juga Himatres tahun lalu itu kan mereka masih transisi ya. Gimana mereka tuh udah merancangkan proker. Benar. Mereka udah menyiapkan proker, pikirnya tuh offline, tiba-tiba online. Otomatis kan rancangannya bubrah semua. Dan seketika juga mungkin mereka pada balik ke kampung masing-masing gitu loh. Dan ketika balik ke kampung masing-masing kita belum siap, kita mau pakai platform apa. Sekarang kan aku bikin Discord, bahkan sampai tak bikin section-sectionnya gitu kan, bisa buat ruangan kita ngobrol kayak gitu, kayak istilahnya warung kopi digital gitu loh. Sedangkan dulu ya kita masih semuanya kebingungan, dan untuk masih tetap masih ada beberapa proker aja itu udah hebat gitu loh. Ya mungkin kalau
evaluasinya itu aja sih. Sebenarnya udah bagus, cuman kalau misalkan mungkin ditambah 1-2 proker yang nyoba gitu, mungkin akan lebih lebih kita bisa lebih aktif gitu loh. Himatersnya bisa lebih aktif. Jadinya terus aku ya wis lah, kita sekalian aja tahun ini nyoba-nyoba semua gitu loh. Makanya ada podcast, terus ada besok rencana kalian PSDM kan mau bikin cover lagu juga Iya, kan. akustik ada. Bikin cover lagu, terus kemarin ada komik juga, rame banget. Komik tuh cepet banget Mas ya yang kemarin dari Kominfo kan. Ya, gila itu aku juga kaget. Kalian bakat-bakatnya tuh loh ada aja gitu loh. Ada yang jago ini, ada yang jago itu, sampai waktu wawancara ada yang ditunjukin kayak botol gitu kan. Terus ini bikinnya pakai apa gitu loh. Pada mikir itu foto gitu loh. Nyata itu 3D. Gila, itu berarti bikin sendiri Mas? Bikin 3D gambar modeling gitu. Nggak tahu gambar atau gimana ya, tapi itu 3D gitu loh. Bikin bukan sebuah foto. Bukan foto. Itu 3D. Terus kayak, hah? Yaudah, kira-kira mau dibikin apa gitu loh. Jadi terus ya pertama udah muncul komik. Mungkin nanti berikutnya bikin apa lagi kita. Siapa sih Mas itu? Ada lah. Oh ada. Keren loh tapi sendiri loh. Paling tapi peteanku paling kan enggak Ita Iqbal ya. Oh, bukan. Sok tahu berarti aku. Oh iya. Siapa ya? Ya dah, sangat menarik tapi ya. Nah, selain eval tadi ya kurlap nggak ada sih Mas ya, karena memang masa transisi, jadi memang wajar banget gitu kalau misal ada sebuah kontras atau ketimpangan, karena kan yang bingung kudu ngapain, proker offline terus tiba-tiba online gitu. Sebenarnya nggak terlalu ada yang perlu dievaluasi, sudah cukup bagus. Nah, kalau ngomongin soal Himatres juga nih, Mas Anggam ada itu nggak kayak untold stories tentang Himatres, kayak apa ya, cerita atau mungkin dalam tanda kutip skandal apa ya? Salah kata bosoku ya. Apa ya? Kayaknya kok nggak ada ya? Kayaknya nggak ada sih. Aman-aman aja Mas. Hah? Aman-aman aja. Aman-aman aja. Kayak ya mungkin gara-gara kita tuh kemarin mungkin kalau strategi bola atau basket kita suruh defend ya kemarin ya. Defend supaya tetap ada gitu loh. Jadinya mungkin dinamika beruntungnya kita masih ada, tapi mungkin ya terus gara-gara prokernya juga mungkin banyak yang tersendat, kita jadi ceritanya juga sedikit gitu loh. Oh iya benar juga. Yang bisa diceritakan gitu. Iya sih Mas, bener juga, karena ya mungkin nanti dari kalian lah, nanti ada untold story-nya. Iya sip. Semoga untold story-nya bagus dan bisa diceritakan Mas. Jelek ya nggak apa-apa kan? Oh iya, jadi nggak apa-apa sih ya. Ya penting santai aja. Aku nggak masalah. Kamu bilang tentang Himatres ada jeleknya nggak masalah. Oh ya, iya sih, penting oke. bisa dimasukkan. Nah terus mungkin mendekati epilog ya. Ini Mas Anggam sendiri sebagai KM ini ada rencana tersendiri ya yang pengen diterapin ke Himatres, dari apa yang udah Mas Anggam laluin tadi, mulai tahun lalu juga join Himatres, terus latar belakang Mas Anggam sendiri yang pernah jadi danton, pernah mimpin juga, ada nggak sih yang kira-kira Mas Anggam pengen templatein, salah juga sih bahasanya, terapin, implementasiin ke Himatres sekarang. Legacy apa itu mungkin? Legacy apa yang pengen Mas Anggam tinggalin sebagai Kahim Himatres 2020 2022 ya? Nah, itu. Jelas sih, yang pertama tuh kayak aku pengen tinggalin kekeluargaan sih. Kalau di angkatanku tuh walaupun ada masalah kecil atau gimana, tetap kekeluargaannya tuh menurutku ya, mungkin temen-temen kayak dengerin yang atas dulu oposisi gitu, tapi menurutku kayak kekeluarganya tuh ada, karena mungkin aku dulu jujur aja waktu SMP itu dari kelas 1 sampai kelas 3 aku kelasnya sama, jadinya merasa dekat. Terus waktu di SMA paskiku itu model yang nggak bisa keluar, jadi cuman 17 orang, ya udah nggak bisa keluar, nggak bisa mana-mana selama 3 tahun, dinamika bareng, terus ya udah jadinya solid gitu loh. Aku merasa solid. Terus ya aku pengen tinggalin hal yang sama ke jumlah anak yang mungkin lebih banyak ya. Jadi baik dari
Himaters itu lebih lebih keluarganya lebih dekat. Kekeluargaan. Nah, karena kalau kita merasa kita ke keluarganya lebih dekat, kita akan enak buat negur satu sama lain kalau misalkan ada kesalahan. Lebih nggak canggung gitu nggak sih Mas? Kalau misalkan Mas Kevin lihat aku ada yang salah sebagai walaupun ketua ya, katakan ketua kan udune ning dhuwurmu apa piye gitu. Ya kalau kamu berarti negur aku secara langsung, misalkan ngechat aku langsung atau gimana, berarti itu menunjukkan ada suatu kedekatan gitu. Karena kita tuh kayak benar-benar keluarga. Kalau keluarga kan kita bahasnya ya di dalam keluarga itu kan. Jadi kalau misalkan Mas Zudi juga ngerasa ih koncoku ki ngopo sih ngene. Nah, itu dibawa aja langsung ke orangnya gitu loh. Benar. Di situ kita akan ngerasa kita dihargai sebagai salah satu anggota keluarga Himaters. Kita dihargai karena kita bahkan dikasih tahu kurangnya di mana dan langsung ke orangnya gitu loh. Walaupun mungkin orangnya juga nggak ngerasa bahwa itu kesalahan, tapi setidaknya orang lain tuh ngerasa ini tuh ke aku gitu loh. Benar. Yang pengen tak tinggalin sebenarnya sesederhana itu. Kalau kitanya udah solid, udah satu apa ya namanya, udah satu mungkin nggak satu pemikiran juga, tapi udah ngerti, saling ngerti itu mau ngobrolin apa, dari yang gojekan sampai serius tahu tempatnya, terus mau macam-macam lah, kalian bakal lebih enjoy gitu loh. Keluargaan berarti Mas ya? Nggak mungkin kalau tadi nggak senggol-senggolan gitu loh, karena itu bahaya, karena kita kan hanya satu kelas dan setiap hari berarti kalau bisa misalkan offline kamu akan ketemu orang-orang itu lagi. Kalau misalkan ada kerenggangan di antara kalian ketika mungkin kalian lulus, ya nggak enak juga. Kita kan cuma satu kelas gitu loh. Tuh. Gimana caranya kita tetap solid, bisa keluargaan dan bisa gimana ya, kayak ibaratnya tanpa border dan sekat gitu Mas ya kalau bisa. Kan jumlah kita kan sedikit dibanding yang lain. Bener, secara kuantitas saja udah kalah gitu loh. Makanya kalau kita nggak solid ya gimana? Soyo nggak kena. Kita kalau misalkan main basket, kalau misalkan ada lomba tuh, tetap sedatang-datangnya kita semua kan, kalau yang lain semua juga datang, kita paling sedikit gitu loh. Tapi kan mungkin mental kita yang nggak bisa dikalahin gitu. Kalau kita sama-sama ayo gitu. Oh iya benar, setuju. Terakhir mungkin ini bener-bener terakhir sih Mas. Epilog udah 1 jam ya? juga. Satu kata buat Himaters, atau mungkin berapa patah kata sebagai epilog mungkin buat Himaters dan anak Himaters. Aduh, ini sesuatu yang harus tak pikirkan lagi. Mungkin apa ya, kalau kataku ya, yang saat ini tuh solid. Gimana caranya ketika kita nyoba banyak hal yang kita sama-sama ngerti, kita bisa apa nggak ngelakuin, sama-sama belum pernah di kondisi ini, sama-sama kita nyoba macam-macam dan kita nggak ngerti bakal berhasil pura sih. Yang penting nggak itu, tapi gimana kita ketika nyoba itu berapa orang, ketika kita selesai, kita tetap dengan jumlah orang yang sama, atau katakan dengan rasa yang sama, yang sama-sama dulu kalian waktu mau join Himaters kan bener-bener rasanya itu pengen belajar satu sama lain dan macam-macam, pokoknya senang gitu loh. Ketika kalian meninggalkan Himaters juga ada kerinduan untuk pulang kembali gitu loh. Jadi waktu kalian rindu untuk pulang kembali ke Himaters, kalian sampai kapanpun, sampai kalian alumni pun, kalian tetap care sama Himaters, bener-bener care gitu loh. Entah care-nya itu nanti ketika kalian sukses mau jadi pembicara atau malah nyumbang gitu kan. Amin. Wah, Yoi. memudahkan sekali buat adik-adik kita besok gitu. Benar. Oke. Jadi itu Mas ya, berapa patah kata buat Himaters dan anak Himaters. Oke, jadi apalagi udah ya. Jadi baik, demikian podcast yang sudah kita laksanakan sama Mas Sanggam selaku Kahim Himaters 2020-2021. Tadi banyak banget yang bisa kita kulik dan kita dapatkan dari pribadi Mas Sanggam sendiri, baik itu personal maupun pandangannya sebagai Kahim, yang semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dan mengambil hikmah darinya. Oke. Saya Kevin, Muhammad Sultan Kevin selaku presenter pamit undur diri. Di sini juga ada Mas Sanggam. Pamit undur diri juga. See you on the next podcast.